Halo anak-anak kelas 7. Salam jumpa kembali bersama saya Ibu Maria. Pada video kali ini kita akan belajar rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 7 SMP, yaitu bab 6. Sampaikan melalui surat. Jadi materi ini sudah kurikulum merdeka. Materi ini membahas tentang surat pribadi dan surat resmi, termasuk isi, tujuan, kosakata, perbedaan keduanya, serta mempelajari unsur-unsur surat pribadi dan unsur-unsur surat resmi. Juga di sini kalian akan mempelajari penggunaan bahasa baku serta mempelajari struktur dan contoh surat. Oleh karena itu, silakan kalian menonton video ini sampai selesai. A. Mengenal surat pribadi dan surat resmi. Secara garis besar, surat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, surat pribadi dan surat resmi. Surat pribadi dan surat resmi memiliki tujuan dan juga struktur yang berbeda. Oleh karena itu, ayo kita belajar bersama. Definisi surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim surat dengan orang kedua, atau juga bisa disebut penerima surat. Pada umumnya, isi surat berkaitan dengan masalah pribadi seperti menanyakan kabar, memberitahukan sesuatu tentang perkembangan keluarga, permintaan dan keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi bersifat pribadi. Surat pribadi ini menjadi sarana komunikasi antara anggota keluarga yang sedang berada di tempat yang cukup jauh. Surat pribadi ini juga sebagai alat komunikasi antara orang tua dan anak, adik dan kakak, atau kerabat, sahabat, antara teman, dan lain-lain. Inilah tujuan dari surat pribadi. Yang pertama, mengungkapkan perasaan. Yang kedua, menyampaikan ide. Yang ketiga, memohon bantuan. Yang keempat, bertukar kabar. Yang kelima, menceritakan pengalaman. Dan yang keenam, mengucapkan terima kasih. Jadi ada 6 tujuan dari surat pribadi. Ini adalah struktur surat pribadi. Sekalian lengkap dengan contoh suratnya, bisa dibaca ya. A. Titi mangsa. Titi mangsa itu adalah tempat dan tanggal dibuatnya surat. B. Alamat tujuan surat. C. Salam pembuka. D. Pendahuluan. E. Isi surat. F. Penutup surat. G. Salam akhir. H. Nama dan tanda tangan pengirim surat. Di sampingnya adalah contoh surat pribadi, bisa kalian membaca sendiri. Penggunaan bahasa dalam surat pribadi ada 4. Yang pertama, bahasa surat pribadi tidak formal tapi santun. Dalam hal ini tetap sopan. Yang kedua, menggunakan sapaan pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung pada siapa penerima surat. Jika orang tua yang menerima surat, maka bahasanya berbeda. Jika sahabatnya yang mengirim surat yang cukup akrab, bahasanya juga akan berbeda. Akan menggunakan bahasa yang lebih akrab. Yang keempat, menggunakan kata ganti orang pertama pada pengirim surat dan kata ganti orang kedua pada penerima surat. Definisi surat resmi. Surat resmi merupakan surat keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu, baik perorangan, organisasi lembaga, maupun instansi tertentu
guna melakukan komunikasi antara satu dengan yang lain secara resmi. Nama lain surat resmi adalah surat dinas yang umumnya berhubungan dengan perjanjian penting seperti pedoman kerja, panggilan peringatan kerja, dan lain-lain. Nah, perlu kalian ketahui bahwa surat ini tidak bisa dibuat sembarangan. Surat ini dibuat berdasarkan keputusan dari seorang pimpinan di suatu instansi atau perusahaan tertentu. Itulah definisi surat resmi. Dan sekarang kita lanjut fungsi penulisan surat resmi, yaitu yang pertama sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal khusus yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Yang kedua, bukti tertulis dalam bentuk dokumen di mana isinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi itulah tadi yang saya sampaikan bahwa surat resmi itu tidak sembarangan ditulis karena harus ada pertanggungjawaban. Yang ketiga, pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan di mana surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja untuk keperluan tertentu. Jadi surat resmi itu ditulis hanya untuk keperluan tertentu saja. Yang keempat, alat untuk pengingat bagi penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Yang kelima, sebagai bukti historis dan sebagai bukti kronologis jika sewaktu-waktu diperlukan. Itulah fungsinya surat resmi. Kita lanjut struktur surat resmi atau disebut juga surat dinas. Yang pertama, surat resmi memiliki kepala surat, yaitu kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, dan lain-lain. Yang kedua, surat resmi juga mempunyai alamat tercantum di surat. Yang ketiga, surat resmi memiliki salam pembuka. Yang keempat, ada isi surat. Yang kelima, ada penutup surat. Yang keenam, ada nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat. Yang ketujuh, ada nama dan tanda tangan penulis surat. Itulah struktur surat resmi. Contoh surat dinas kalian bisa langsung lihat di samping struktur surat resmi. Selain surat kepada seseorang yang dikenal, contoh lain surat pribadi adalah surat pembaca kepada surat kabar. Kalian bisa pelajari surat pembaca pada harian Kompas di samping. Selamat membaca dan selamat juga mempelajari supaya lebih paham. Nah, untuk memahami perbedaan surat pribadi dan surat resmi, silakan kalian memperhatikan tabel di samping. Dibaca dan dicatat hal-hal yang penting menurut kalian. B. Berkomunikasi melalui surat dengan santun. Nah, agar dapat berkomunikasi melalui surat dengan santun, mari kita belajar, yaitu kita belajar ragam sapaan. Yang kedua, penggunaan pronomina pada surat. Dan yang ketiga, kata baku dan tidak baku. Kita masuk di ragam sapaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berkomunikasi dengan orang lain, yaitu anggota keluarga kita, teman kita, guru kita, dan lain-lain. Berkomunikasi dengan orang lain perlu kita sopan. Salah satu norma berkomunikasi santun adalah menggunakan kata sapaan yang tepat. Kata sapaan adalah kata untuk menyapa seseorang. Yang pertama, kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat digunakan untuk menyapa orang yang memiliki hubungan keluarga. Misalnya kakek, nenek, paman, bibi, ibu,
Ananda, Mas, dan sebagainya. Yang kedua, kata sapaan berbentuk kata ganti. Misalnya, kamu, engkau, saudara, Anda, tuan, nyonya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat. Misalnya, yang terhormat, yang terkasih. Yang keempat, kata sapaan yang diikuti nama. Misalnya, saudara Ina, Bapak Ferry, Ibu Ningsi, Ibu Maria, Pak Yandri, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan ragam sapaan. Baik, kita lanjut kata ganti promina. Kata ganti promina atau kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada kata benda atau nominal lain. Misalnya, kata ketua OSIS dapat diacu dengan promina dia atau ia. Dari segi fungsi, dapat dikatakan bahwa promina menduduki posisi yang umumnya diduduki oleh nomina, yaitu sebagai subjek, objek, dan predikat dalam beberapa kalimat tertentu. Ada 3 macam promina dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, promina persona. Yang kedua, promina penunjuk. Dan yang ketiga, promina penanya. Kita lanjut promina persona. Promina persona adalah promina yang mengacu kepada orang. Promina ini dapat mengacu kepada diri sendiri, orang yang diajak bicara, atau orang yang dibicarakan. Yang pertama, A, diri sendiri. Kata gantinya yaitu saya, aku, daku, ku, kita, dan sebagainya. Contoh, surat itu telah kukirimkan tadi pagi. Berikutnya, kita akan berangkat pagi-pagi sekali. Yang kedua atau bagian B, orang yang diajak bicara. Misalnya engkau, kamu, Anda, dikau, kau, mu, kalian, kamu sekalian, Anda sekalian. Contoh, pukul berapa kamu selesai les, nak? Kalian akan pergi kemana liburan nanti? Bagian C, orang yang dibicarakan, yaitu ia, dia, beliau, mereka, dan sebagainya. Contoh, dia setuju dengan keputusan kami. Teman-teman akan datang. Mereka akan membawa makanan dari rumah masing-masing. Itulah yang disebut dengan pronomina persona. Pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk terdiri atas pronomina penunjuk umum, yaitu ini, itu. Penunjuk tempat, sini, situ, sana, dan penunjuk ihwal, begini dan begitu. Wow. Contoh, Bu Guru memberikan ini kepada saya sebagai kenang-kenangan. Siapa yang mau pergi ke sana? Lain kali jangan berbuat begitu lagi. Itulah pronomina penunjuk. Yang ketiga, pronomina penanya. Pronomina yang dipakai sebagai penanda pertanyaan. Biasanya yang ditanyakan adalah orang, atau bisa kita tanyakan siapa. Kalau menanyakan barang, apa. Kalau pilihan, mana. Contoh, siapa yang akan memberi kita sambutan? Joni habis membeli apa? Rumahmu yang mana? Kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang telah ditentukan dalam suatu kaidah tertentu
dan KBBI menjadi acuannya. Bentuk baku dalam pemakaiannya ditandai dengan penggunaan pilihan kata yang cermat, tepat, efisien, serta sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Dalam bidang tata bahasa, peristilahan dan ejaan sebagai sarana komunikasi. Bentuk baku ini digunakan dalam komunikasi resmi. Salah satunya surat menyurat resmi atau surat dinas. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang berasal atau dipengaruhi oleh bahasa asing, bahasa daerah, dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan kata tidak baku sering kita temukan pada percakapan sehari-hari, terutama ketika berkomunikasi dengan keluarga maupun teman dekat. Nah, di tabel ini sudah ada kata baku dan kata tidak baku. Misalnya, tidak. Kata tidak bakunya itu enggak. Lalu, kata bakunya dibuat. Kata tidak bakunya dibuatin. Selanjutnya kalian bisa membaca sendiri. Fakta dan opini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran, dan pendirian seseorang. Fakta merupakan serapan dari bahasa Latin yaitu factus. Fakta adalah segala hal yang bisa ditangkap oleh indera manusia berupa data dan keadaan nyata yang telah terbukti kebenarannya. Ciri-ciri fakta. Yang pertama, berdasarkan data atau kenyataan, berdasarkan objektif. Yang kedua, bisa dibuktikan. Yang ketiga, bisa dijawab dengan pertanyaan yang diawali dengan kata apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Yang keempat, memiliki data-data akurat seperti waktu dan angka yang bisa dihitung atau diukur sebagai pembuktian. Yang kelima, pernyataan berasal dari sumber terpercaya. Dan yang keenam, peristiwa yang diberitakan sudah benar terjadi. Jadi itu adalah ciri-ciri dari fakta. Opini atau pendapat merupakan sebuah gagasan atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Pendapat merupakan tanggapan terhadap rangsangan yang disusun melalui interpretasi personal. Maka dari itu, pandangan atau penilaian dalam pernyataan tidak meyakinkan dan sering digunakan dalam berbagai hal subjektif yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Ciri-ciri opini. Yang pertama, tidak berdasarkan data, bersifat subjektif, tergantung masing-masing individu. Yang kedua, tidak bisa atau sulit dibuktikan. Yang ketiga, bisa dijawab dengan pertanyaan yang diawali dengan kata bagaimana, mengapa, dan kenapa. Yang keempat, pernyataan yang diungkapkan berdasarkan argumen pribadi tanpa argumen yang terpercaya. Yang kelima, memiliki kata-kata yang bersifat relatif, agak, palingan, biasanya, tidak mungkin. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semangat selalu.